adik-adik, selamat siang, shalom. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online, ibadah sekolah minggu, jenjang anak kecil, Jemaat GPM Menara Kasih. Ya, dengan penuh sukacita, kakak pengasuh ajak semua bangkit berdiri, dan mari sama-sama kata angkat pujian bagi Tuhan Yesus, kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, sambil tetap berdiri, mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu, jenjang anak kecil, Jemaat GPM Menara Kasih, di saat ini kami alaskan hanya di nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Dan mari sama-sama kata angkat pujian bagi Tuhan Yesus, lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ya adik-adik, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, di saat ini kami selaku anak-anak jenjang anak kecil Jemaat GPM Menara Kasih rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus datang curahkan Roh Kudus bagi kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar menjadi pelita dalam hari-hari hidup kami, dalam masa-masa pertumbuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, kakak pengasuh baca dari sini, adik-adik baca juga dari rumah. Kita baca secara bersama-sama. Matius 27 ayat 45 sampai 56 yang berbunyi Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah,
dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan pembacaan kita saat ini, Kakak Pengasuh hari ini mau cerita tentang perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, kemudian tindakan prajurit Romawi pada saat Tuhan Yesus haus di tiang kayu salib, kemudian peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, dan yang terakhir bagaimana sikap tentara Romawi pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Adik-adik, pada saat tentara Romawi itu mereka memaku tangan dan kaki Tuhan Yesus di kayu salib, kemudian mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Setelah itu mereka masih saja mengolok-olok Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, adik-adik, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik mesti ingat kesing pada saat Tuhan Yesus disalibkan itu ada 2 orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang seorang bilang begini untuk Tuhan Yesus, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Tetapi seorang lagi menegurnya dan dia merasa bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa, sehingga dia menatap Tuhan Yesus dan dia berkata seperti ini, Yesus, ingatlah aku ketika engkau kembali sebagai seorang raja. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, adik-adik, dalam penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib yang begitu menderita, ia teringat akan ibunya, dan ibunya juga bersama-sama dengan semua orang yang ada pada saat itu. Ibunya pergi ke kaki salib Yesus, mencium kaki Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, ibu, inilah anakmu. Nah, adik-adik, pada saat proses penyaliban itu berlangsung, tepat jam 12 siang pada hari Jumat itu, tiba-tiba di daerah sekitar Bukit Golgota itu tiba-tiba menjadi gelap karena matahari tidak bersinar selama 3 jam. Kemudian orang-orang yang ada di situ, tentara-tentara Romawi yang tadi mengolok-olok Tuhan Yesus dengan sepuas hati, mereka menghina Tuhan Yesus, mereka menjadi ketakutan. Kemudian mereka bergegas menuju Yerusalem, dan para penjaga yang tadinya mereka sedang duduk tertawa, ada yang berjudi, mereka semuanya terdiam karena ketakutan. Nah, adik-adik, tiba-tiba terdengar suara Tuhan Yesus berkata seperti ini, Eli, Eli lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sangat mengagumkan karena di tengah-tengah penderitaan Tuhan Yesus masih memanggil Bapaknya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus berseru seperti itu, seketika itu juga kegelapan berubah menjadi terang, tepat pada jam 3 siang. Lalu adik-adik, setelah itu, Tuhan Yesus setelah terang, Tuhan Yesus lalu melihat ke bawah, dia melihat para prajurit Romawi yang berada di sekelilingnya, lalu kemudian dia berkata,
aku haus. Dan adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, ada seorang tentara Romawi, dia kemudian berlari, dia mengambil bunga karang, kemudian dia mencelupkan bunga karang tersebut di anggur asam, kemudian dia mencucukkannya pada sebatang bambu, lalu dia menyodorkan ke mulut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus merasa bahwa mulut Tuhan Yesus itu sudah basah, Tuhan Yesus tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ajalnya sudah dekat, Tuhan Yesus lalu berkata, sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapaknya di sorga, sambil Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu adik-adik, setelah Tuhan Yesus menyerahkan dirinya dengan berkata seperti itu, lalu tiba-tiba saja adik-adik, tabir bait Allah itu dia terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Kemudian terjadi guncangan bumi yang sangat dahsyat pada saat itu. Dan ada juga peristiwa di mana kuburan-kuburan orang-orang kudus di sekitar situ menjadi terbuka. Lalu adik-adik, setelah peristiwa itu terjadi dan disaksikan oleh seluruh orang yang ada di situ, terutama ada prajurit-prajurit Romawi, ada kepala pasukan Romawi. Kemudian yang paling menarik adalah ketika peristiwa itu terjadi, yang sangat menarik adalah kepala prajurit itu dia mengakui bahwa sungguh benar dia adalah anak Allah. Adik-adik, dengan demikian ketika kepala prajurit itu mengatakan demikian, semua orang yang ada di situ pun mereka percaya dan mengakui bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Yesus itu tidak bersalah, tetapi ia rela dihukum, ia rela mati di tiang kayu salib demi menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik, demikian materi yang kakak pengasuh ajarkan saat ini. Dan oleh karena itu kakak pengasuh mau bilang buat adik-adik bahwa Tuhan Yesus begitu menderita. Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu rela mati, rela disiksa, dihina, diolok-olok, diludahi, bahkan dipaku di tiang kayu salib dan pada akhirnya mati. Semua itu Tuhan Yesus lakukan karena untuk menebus dosa kita semua, dosa kakak pengasuh dan adik-adik semua, bahkan semua orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu adik-adik, kakak pengasuh mau bilang buat adik-adik, mari katong melakukan hal-hal untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus itu. Dengan cara apa? Dengan cara tidak boleh melawan orang tua di rumah, dengar-dengaran kepada orang tua, kemudian rajin belajar walaupun sekarang kita sekolah dari rumah atau kita sekolah online, tetapi adik-adik harus rajin dan semangat belajar. Kemudian adik-adik juga harus menolong orang lain dan masih banyak lagi banyak perbuatan yang adik-adik bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita yang kakak pengasuh sudah sampaikan buat adik-adik di rumah, sekarang kakak pengasuh mau tanya. Ada satu saja pertanyaan yang kakak pengasuh mau tanya buat adik-adik. Apakah adik-adik masih ingat apa yang tadi kakak pengasuh sudah cerita atau tidak? Nah, pertanyaannya begini. Ada berapa perkataan Tuhan Yesus di tiang kayu salib? Ayo, siapa yang ingat? Ya adik-adik, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas tiang kayu salib. Ya adik-adik, mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan Yesus dengan sebuah lagu yang berjudul Yesus disalib sambil adik-adik membawa persembahan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus
Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang adik-adik dulu yang manis, lalu lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa, lalu kakak pengasuh mau doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa di tengah-tengah kehidupan ini yang penuh dengan rahasia ini Tuhan Yesus, Engkau masih bersama-sama dengan kami sampai sekarang ini Tuhan. Walaupun kami hidup dalam ketakutan karena dilanda oleh virus corona ini Tuhan Yesus, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus masih menjaga menyertai kami. Bahkan nafas kehidupan ini Bapa masih anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam Yesus Kristus, di saat ini kami datang berdoa untuk kami anak-anak-Mu di jenjang anak kecil, jemaat Menara Kasih. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau jaga kami di mana saja kami berada Tuhan. Baik di tempat-tempat kami bermain, di tempat-tempat kami belajar, di mana saja Tuhan Yesus mau selalu bersama-sama dengan kami. Terutama pada saat kami belajar Tuhan Yesus. Saat ini kami belajar dari rumah Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, curahkan roh kepintaran bagi kami, agar walaupun kami belajar secara online, tetapi Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami, agar apa yang menjadi cita-cita kami, menjadi masa depan kami, Tuhan sediakan itu bagi kami. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, jaga mereka, berikan kesehatan selalu bagi orang tua kami. Biarlah berkat-Mu selalu melimpah dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan, agar mereka dapat membiayai kami, menafkahi kehidupan kami, dan juga melihat akan pendidikan kami Bapa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami juga datang berdoa untuk para pengasuh kami Tuhan, dengan seluruh kehidupan keluarga mereka, dengan pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, agar mereka dapat bekerja menghidupi kehidupan keluarga mereka. Bapak pengasuh dan ibu pengasuh kami yang masih dalam mencari-cari lapangan pekerjaan, bahkan yang di bangku pendidikan sekalipun Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus mau sediakan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini juga kami berdoa bagi materi yang baru saja disampaikan oleh kakak pengasuh. Kiranya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bisa meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus rela mati demi kami, dan kami bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk nazar persembahan kami yang kami bawa dari rumah kami masing-masing. Tuhan terimalah persembahan kami ini demi pelayanan di tengah-tengah jemaat kami, jemaat Menara Kasih. Dan Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup, Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami dengan doa dan syukur kami di saat ini. Dan sebelum kami mengakhiri doa ini Tuhan Yesus, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa mau tinggal menyertai kami semua, orang-orang yang mengasihi kami maupun orang-orang yang membenci kami sekalipun, mulai hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita di saat ini. Selamat hari Minggu, Shalom.